Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara servis Magicom. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Magicom, dari prinsip kerja Magicom, kemudian pengenalan komponen, pengukuran komponen, dan bongkar pasang Magicom. Di sini sudah ada gambar wiring diagramnya. Untuk kelistrikannya seperti ini ya. Mungkin perlu kita sampaikan dulu komponen-komponen di dalam Magicom itu seperti apa. Yang pertama di sini ada colokan atau steker. Kemudian di sini ada fuse atau sekring, fungsinya sebagai pengaman dari arus lebih dan panas yang berlebih. Kemudian selanjutnya di sini ada elemen pemanas utama. Elemen pemanas utama itu fungsinya untuk memasak nasi ya. Untuk memasak, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada senter termostat. Jadi ini sebagai pengatur suhu pada saat menanak nasi. Ini ya. Fungsinya untuk pengatur suhu. Jadi kalau nasinya sudah masak, dia otomatis akan mendorong dan mematikan saklarnya dan mematikan di elemen pemanas utama. Kemudian ada saklar. Saklar ini sebagai on off-nya untuk menghidupkan elemen pemanas ya, pemanas utama ini. Jadi pada saat masih masak dia akan nyambung. Setelah panasnya sudah tercapai, dia akan putus karena didorong oleh termostat center. Kemudian di sini ada elemen pemanas samping, bentuknya seperti ini, nempel di dalam bodi yang di samping. Kemudian ada elemen pemanas ditutup ya. Jadi ada dua. Ini adalah fungsinya untuk menghangatkan nasi. Jadi kalau nasinya sudah masak, elemen pemanas utamanya akan off. Kemudian digantikan yang hidup adalah elemen pemanas samping. Ini rangkaiannya adalah seri ya. Ini. Kemudian untuk otomatisnya elemen penghangat ini juga ada termostat. Termostat ini fungsinya untuk mengatur suhu supaya terjaga sampai suhu yang hangat saja ya di sini. Jadi kalau contohnya melebihi 70 derajat dia akan mati nih, akan putus jalur listriknya. Nanti kalau contohnya sudah suhunya 60, dia akan menyambung kembali. Ini kayak saklar tetapi otomatis ya. Kemudian di sini ada lampu indikator, ada dua. Lampu indikator itu untuk mengindikasikan bahwa di sini dalam mode memasak atau mode menghangatkan ya. Nah, itu komponen-komponennya. Setelah kita mengenal komponen-komponennya, kita akan belajar tentang prinsip kerja Magicom ya. Jadi di prinsip kerja Magicom adalah perubahan energi listrik sebenarnya menjadi energi panas. Jadi listrik itu bisa berubah energi dari energi listrik menjadi energi panas. Itu ya. Itu yang perlu kita tanamkan, bahwa Magicom itu adalah merubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang merubah energi listrik menjadi energi panas itu apa? Yang merubahnya di sini ada komponen pemanas atau elemennya ya. Elemen pemanas tadi sudah jelaskan, ada elemen pemanas itu ada tiga. Elemen pemanas utama, ini fungsinya untuk memasak nasi. Kemudian ada elemen pemanas samping, fungsinya ini untuk menghangatkan ya. Pemanas samping dan pemanas pada tutup, ini fungsinya untuk menghangatkan supaya nasinya tetap dalam kondisi hangat. Itu ya, elemen pemanas. Kemudian untuk mengatur panas, ini ada komponen namanya termostat ya. Nah, termostat itu untuk mengatur panasnya itu disebut sebagai termostat.
itu ada dua. Yang pertama ada termostat, center termostat ini ya. Ini pada saat digunakan untuk memasak nasi. Kemudian ada termostat penghangat. Nah, ini digunakan untuk pada saat menghangatkan nasi ya. Jadi pada saat suhunya sudah tinggi dia akan mati. Nanti kalau sudah mulai rendah lagi dia akan menyambung lagi, menghidupkan penghangat lagi. Nah, itu fungsi dari termostat. Kemudian di sana ada lampu indikator sebagai penanda bahwa Magicom itu dalam mode memasak atau mode menghangatkan itu ya. Nah, itu tadi adalah pemahaman yang perlu kita tahu. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana cara kerja Magicom pada saat mode memasak ini ya. Kita simulasikan kelistrikannya. Nah, ini saya akan jelaskan dari awal. Ini saya anggap warna merah ini adalah listrik masuknya. Kemudian yang warna kuning ini listrik keluarnya. Jadi pada saat dicolokkan ya, listrik akan masuk lewat ke jalur merah ini melalui fuse. Kemudian di sini ada percabangan. Ada yang pertama melalui pemanas atau elemen pemanas utama untuk menghangatkan ini ya, menghangatkan elemen pemanas, memanaskan ya, memasak nasi. Kemudian listrik akan mengalir ke kabel netral atau kabel warna kuning ini. Kemudian yang satunya dia menuju ke warna putih, kabel warna putih menuju ke bawah ke sini melalui resistor dan lampu. Maka lampu di sini akan menyala, mengindikatorkan bahwa di sini adalah modenya mode memasak ya. Kemudian listrik kembali ke kabel warna merah seperti ini. Kemudian balik ke sini. Nah, ini pada saat listrik dicolokkan dan modenya adalah mode memasak, maka yang aktif adalah pemanas utama dan lampu indikator ya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk elemen pemanas untuk menghangatkan dia dalam kondisi off atau tidak bekerja. Nah, bagaimana pada saat ini sampai kapan? Sampai nasinya masak itu ya. Pada saat nasinya sudah masak, nanti senter termostat ini akan mendeteksi. Pada saat mendeteksi dia akan mendorong di sini ya, mendorong saklarnya. Saklarnya akan terbuka. Pada saat mendorong saklarnya terbuka dan aliran listrik yang di sini ini akan putus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan kembali seperti ini. Jadi listriknya tidak lagi mengalir ke sini. Nah, jadi yang aktif sekarang adalah modenya adalah mode menghangatkan. Pada saat mode menghangatkan, simulasi kelistrikannya seperti ini. Ya ini. Jadi listrik masuk di sini lewat kabel merah, kemudian masuk fuse. Dari fuse masuk ke elemen pemanas utama juga. Kemudian dari sini ada cabang dua. Yang pertama yang warna ini ya, merah ini, merah tua, dia menuju ke elemen penghangat ya, elemen penghangat. Kemudian dari tutup dan elemen samping ini ya, mengalir secara seri, kemudian melalui termostat dan listrik kembali ke kabel netral. Kemudian yang satunya lagi dia menuju ke lampu indikator, ini yang merah ini, menuju ke lampu indikator, kemudian melalui resistor dan kembali ke atas. Ini ya. Ini pada saat mode menghangatkan. Mungkin ada pertanyaan, mengapa melalui elemen pemanas ini tidak panas ya? Karena di sini ada perbedaan hambatan ya. Nah, jadi di sini wattnya besar, di sini wattnya kecil, maka yang lebih cenderung menyala adalah elemen pemanas yang samping. Sedangkan elemen pemanas utama ini cuma dialiri listrik, tetapi kerjanya
hanya sebagai penghantar listrik saja. Yang hidup adalah elemen samping dan elemen pemanas tutup, itu ya. Ini akan bekerja seperti ini terus sampai suhunya tercapai. Pada saat suhunya sudah mencapai, anggap aja 70 derajat, nanti di sini akan putus. Ini termostatnya akan memutuskan dan listrik tidak mengalir di elemen, tetapi hanya mengalir di lampu saja. Nanti pada saat suhunya sudah turun lagi, anggap aja di 60 derajat, dia akan nyambung lagi seperti ini. Nah, jadi supaya menghangatkan terus itu di sini tidak bekerja terus, tetapi dia ada kalanya dia putus kalau suhunya sudah tercapai. Pada saat suhunya belum tercapai ya dia akan bekerja seperti ini lagi, itu ya. Nah, dari penjelasan ini mungkin bisa menganalisa kerusakan itu lebih gampang ya. Jadi kalau ada kerusakan, contohnya ini kalau Magicom mati total. Kalau Magicom mati total biasanya fuse-nya putus ya. Fuse-nya putus, listrik tidak bisa mengalir walaupun ke pemanas ataupun ke lampu indikator. Jadi kalau mati total biasanya fuse-nya putus atau sekringnya putus. Kalau sekring putus itu biasanya ada penyebabnya. Penyebab utamanya kebanyakan adalah karena termostat center ini tidak bekerja atau nggak bisa bekerja mendorongkan. Jadi kalau suhunya sudah panas, sudah tercapai, nasnya sudah masak, dia tidak bekerja mendorong saklar. Kalau tidak bekerja, ini akan panasnya berlebih. Pada saat panas berlebih akan terdeteksi oleh fuse, karena fuse ini mampunya rata-rata di 160 derajat. Nah, kalau suhunya lebih dari 160 derajat, dia akan putus secara otomatis, gitu ya. Nah, itu biasanya yang sering rusaknya. Kalau rusak fuse ya otomatis jangan cuma diganti fuse, tetapi gantilah fuse dan center termostatnya juga harus diganti. Kemudian kalau kita menemukan contohnya adalah Magicom cepat basi, jadi masak sudah selesai tetapi cepat basi. Kalau cepat basi artinya penghangat di sini tidak bekerja. Nah, kalau penghangatnya tidak bekerja, kerusakannya yang mana? Nah, kerusakannya ya kalau enggak kabelnya di sini ada yang putus, atau elemennya di sini ada yang putus, atau termostat ini yang sudah putus, sudah rusak. Makanya perlu dicari dengan menggunakan alat ukur, itu ya. Nah, dengan mempelajari teorinya ini mudah-mudahan kita kalau pas praktek akan lebih mudah. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan praktekkan secara langsung ke Magicomnya. Kita akan lakukan pengukuran untuk komponen-komponennya, untuk komponen kelistrikannya. Nah, ini adalah fuse. Cara mengukurnya kita bisa menggunakan mode buzzer. Nah, ini menunjukkan bahwa fuse dalam kondisi baik, masih nyambung ya. Jadi biasanya rusaknya fuse itu karena ada panas yang berlebih. Jadi panas ini berlebih karena apa? Karena gagalnya mendorong ini. Di sini ada magnet dan per yang mendorong. Jadi kalau panasnya sudah tercapai harusnya dia mendorong. Kalau tidak mendorong, panasnya akan berlebih, akan terdeteksi oleh fuse.
Fuse di sini ada tulisan 157 derajat Celcius. Ini adalah suhu maksimal yang bisa diterima oleh fuse ini. Kalau melebihi 157 dia akan putus, untuk mengamankan supaya tidak terbakar. Itu ya. Ini fuse. Ini sering terjadi kerusakan. Kita pasang lagi. Kita lihat termostat yang ada di untuk ini ya. Termostat yang ada di bodi. Ini termostat bentuknya seperti ini. Ya. Tipenya T205. Ini soketan. Kita akan lepas satu soketnya. Soket seperti ini. Ukurnya juga sama. Kita bisa ukur nyambung atau tidaknya. Ya. Artinya di sini termostat untuk bodinya juga nyambung, masih bagus juga. Cara masangnya seperti ini. Cara masangnya. Kemudian kita akan simulasikan bagaimana cara melepas termostat ini ya. Termostat yang ada di dalam ini. Seperti ini. Dan ini dibuka. Ini termostatnya, kakinya ada dua ya. Termostatnya seperti ini otomatis ya. Cara masangnya juga simpel. Kita masukkan lagi aja. Kacangnya seperti ini aja, kemudian dipasangkan lagi. Mudah ya. Ini termostat center, fuse, ada termostat untuk body. Jadi kalau kita ganti fuse putus, otomatis termostat ini usahakan diganti, karena putusnya fuse seringnya dikarenakan oleh gagalnya kerja dari termostat center ini. Nanti kalau kita ketemu ada Magicom yang nasinya cepat basi, biasanya adalah di bagian
pemanas atau penghangat bodi dan tutupnya ada yang putus. Kalau tidak ada yang putus bisa jadi karena termostatnya ini sudah rusak ya, termostatnya di dalam. Seperti itu. Itu ya isi dalam Magicom, sangat simpel dan mudah dipelajari ya. Kita akan buka ini termostat yang ada di pintunya sini. Dan kita bisa congkel ya. Ini adalah untuk penghangatnya atau elemen pemanas yang ditutup ini ya. Kabel 2 ini. Kabel ini sering putus ya. Jadi kalau putus satu, nanti nasinya akan cepet basi ya. Cara bukanya seperti itu tadi. Cara menutupnya langsung aja. Cara masangnya ini bagian dalamnya. Cara masangnya juga simple. Kita ambil patokan ini ya. Ini cara membongkar dan memasang Magicom. Sangat mudah dan simple. Yang penting kita tahu caranya membuka itu seperti apa dan memasangnya lagi seperti apa itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau kita mau jadi teknisi servis elektronik atau peralatan listrik rumah tangga, ini harus dipelajari karena banyak sekali di peralatan listrik rumah tangga sudah menggunakan ini semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.